Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di rumah saya dalam rangka untuk menghidupkan firman ilahi dan memancarkan ke seluruh negeri. Jadi nanti mereka yang melihat YouTube, insya Allah kalau Anda sabar mendengarkan sampai selesai dan bisa mengambil bahwa Anda tersinari oleh cahaya ilahiyat. Quran ini cahaya, ya, gitu tadi. Saya pagi ini akan menyampaikan sebuah yang mudah-mudahan ini sangat berguna untuk ibu dan bapak, ya, yaitu bagaimana kita menempatkan antara aku dan Tuhanku, ya. Nah, sehubungan dengan itu saya akan menempatkan siapa aku dan siapa Tuhanku. Kenapa saya tidak ngomong tentang makhluk dan Tuhan? Nanti Anda tidak merasa berkepentingan, ya. Tapi kalau siapa aku dan siapa Tuhanku, maka Anda berkepentingan. Ini. Yang pertama, ini supaya tahu memposisikan Tuhan atau Allah, ya. Kita sebut namanya Allah. Allah itu sebutan ilah. La ilaha illallah, bahasa kita masyarakat nyatakan Tuhan kan gitu ya. Namanya Allah, tapi nama Tuhan banyak sekali ya, itu tadi. Nah, sehubungan dengan itu dalam memosisikan Tuhan itu, maka mari kita tempatkan ilah kita itu sebagai sebuah keberadaan yang totalitas, ya, yang betul-betul powerful. Ini. Nah, ini atas dasar Pak Tri dibaca itu yang keras. Nanti sebentar yang di atas itu Pak Tri apa surat Al-An'am ini ya, Pak Tri keraskan, bacakan. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Tadi surat apa? Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 59. Ini kajian ya, bukan pengajian, kajian. 659. Dengan teks Quran yang dibaca oleh Dr. Insinyur Trimur Joko MSc ya, MP, Pak. MP, Master Pertanian. Nah, ini kan doktor, supaya yang dengarkan juga tahu yang baca ini doktor. Ya, jadi punya standar saintifik itu tadi. Ini sebuah informasi dari pencipta alam ini tadi, bahwa Anda semua, saya, bahkan daun-daunan tadi ya, tidak ada yang gugur, melainkan semuanya sudah tertulis di daun ini. Coba sini, petik satu. Ini saya petik lewat Pak Tri, sebuah daun. Pada saat memetik daun seperti ini takdir yang sudah ditulis.
bahwa daun ini pada hari Minggu kan ini, jam sekian detik ini dipetik oleh Ika Rojatun, tapi yang metik Tri Murjoko. Sudah tertulis Tri. Makanya kamu di sini termonitoring. Supaya Anda begitu loh, cara mengkaji itu begitu. Jadi langsung aplikatif. Ya, itu tadi. Jadi Quran itu bukan sebuah jimat kemudian dinyanyikan, dilagukan dengan doa-doa, enggak. Tapi dilaksanakan. Jadi langsung. Bukan teori. Ya. Kalau Anda sudah tahu bahwa tidak ada sesuatu di langit dan di bumi, apa yang di tempat gelap dan sebagainya itu, kecuali sudah tercantum sebelum semua itu diciptakan. Itu dengan kata lain bahwa semua kejadian ini dalam kontrol ilahi. Begitu enggak ngantuk ya? Oh, iya. Kalau ngantuk itu ya memang sudah tertulis ngantuan gitu. Itu satu ya, bahwa semua takdir ini adalah sudah terkontrol. Tidak ada sebutir debu pun, daun yang gugur, semuanya dalam kontrol ilahi. Kalau Anda sudah bisa menempatkan kayak demikian, maka Anda akan bisa menghormati ilahi itu secara totalitas, secara full, secara penuh. Tidak ada keraguan lagi. Gitu. Nah, ayat ini tadi berhubungan kenapa kalau kita mendapatkan kesulitan hidup, diuji dengan hidup yang serba repot, serba sulit, maka Allah memberikan resep, kembalikan kepada aku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sana maksudnya, gitu loh ya. Karena sesungguhnya apa yang menimpa diri itu semua tertulis, tidak lepas. Oleh karena itu, kembalikan kepada diriku. Pasti akan ada sulu. Ini dialog, ini ya, diskusi. Caranya seperti itu. Yang kedua, jadi totalitas terkontrol. Yang kedua, bagaimana posisi saya terhadap ilahi itu tadi? Ya, bagaimana memposisikan kita, diri saya, diri kita ini terhadap Allah. Baca ayat tentang manusia. Ya. Quran surat Fatir 35 ayat 15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Kita bisa tahu bahwa Allah itu maha kaya, maha terpuji, nggak butuh kamu. Bahwa kitalah yang butuh, karena semua takdir, kodok dan kodar sudah tercantum, maka kita membutuhkannya. Ini yang menyebabkan saya mengatakan tadi, kalau Anda melakukan perbuatan kesolehan, itu jangan Anda meminta pahala kepada Allah. Aku sudah menyembah engkau, maka mana pahalanya? Nah, ini kan keliru total. Aku tidak butuh disembah. Aku tidak butuh pujian kamu. Aku tidak butuh didekati kamu. Aku tidak butuh bersama kamu. Tapi kalau Anda sudah tadi betul-betul menggadaikan dirinya kepada ilahi itu tadi, maka urusan kita itu
Itu yang katakan, aku yang menentukan, aku yang menulis di Lauhul Mahfuz. Pak Ika menyampaikan seperti ini tadi, sudah tertulis. Bahwa ada namanya Ika Rojatun di Republik Indonesia ini, yang tidak pernah sekolah di IAIN, tidak pernah mondok, ya, dia menerangkan firmanku. Jadi, maka jadilah. Saya membaca itu, bersyukur. Sami'na. Wah, enak, Bu. Toh makan, toh hidup, toh bisa ngelencer dalam kontrak ilahi. Kamu yang butuh, bukan aku. Paham ya? Tolong ini dipegang. Jadi kalau Anda itu melakukan semua peribadatan apapun, ya, itu tadi, itu bukan untuk kebutuhannya Allah. Bisa diikutin ini, tapi itu kebutuhannya kita. Barang siapa mengerjakan kebajikan, Dengarkan, barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Surat Al-Jasiyat 45 ayat 15. itu kebutuhan Allah atau kebutuhan kita? Kebutuhan kita. Ya, jadi ibu datang ke sini itu bukan kebutuhan saya dan bukan kebutuhannya Allah, kebutuhan Anda sendiri. Bisa diikutin itu. Anda melakukan sholat bukan untuk kebutuhannya Allah, tapi itu kebutuhan Anda sendiri supaya kalian bisa berkomunikasi dengan aku. Anda melakukan zakat dan infak itu bukan untuk Allah, tapi untuk Anda sendiri, supaya Anda tidak dibebani oleh materi dibawa ke akhirat nanti akan ditanya. Ya kan bangga dengan materi yang begitu banyak melimpah seakan-akan orang kaya, miskin. Ya, nah, itu masih musyrik karena ingin dipandang orang ya, dipandang Allah langsung temelungati ya, takut. Itu. Yang berikutnya, diskusi dengan ilahi antara aku dengan Tuhanku itu paling enak, Bu. Daripada diskusi dengan orang antara aku dengan temanku, susah. Di mana letaknya enak dengan ilahi itu? Diskusinya. Dia dialognya antara aku dengan ilahinya itu. Pada ayat itu dan sungguh itu. Bentar ini baca lagi. Supaya didengar yang lain. dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf, surat 50 ayat 16. Ini peluang atau bukan ini? Peluang. Aku ini dekat dengan kamu. Lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, daripada detak jantungmu. Karena Allah yang bicara, Allah yang berfirman ini, maka saya manfaatkan. Gitu loh ya. Dengan apa tadi? Yaitu dengan detaknya hati. Kalau bicara dengan ilahi itu, bukan dengan mulut. Ini begitu yang tersirat. Aku mendengar apa yang dibisikkan hatinya. Bukan aku mendengar apa yang dikeluarkan oleh loudspeaker.
Betul nggak ini? Ini ayat. Dan Allah tidak suka dengan suara keras. Bukan berisik. Tapi itu menyangkut masalah etika. Ya, aku ini mendengar. Kenapa pakai corong suara yang begitu keras? Nah, kalau kita sering melatih tadi bisikan hati, itu baru enak. Nah, dengan posisi seperti itu, Allah sebagai pengontrol yang mutlak, penguasa, dan otomatis kita terkontrol atau dikontrol. Karena kita itu dikontrol, dan sekarang sudah Anda pahamin, terkontrol tadi masalahnya. Mau enggak dikontrol Allah atau terkontrol oleh Allah? Mau enggak? Mau kan? Kalau terkontrol oleh Allah, insya Allah kita tadi itu. Yang didengar bisikan hatinya. Didekati, aku dekat dengan kamu. Kemanapun kamu berada, aku bersama kamu. Itu enaknya. Karena kita di dalam kontrol ilahi. Kalau kita di dalam kontrol ilahi tadi, pasti ya hajat semua kebutuhan kita itu terdeteksi dan diketahui oleh Allah kebutuhan kita. Baik kebutuhan itu materi, kesehatan, usia, ibadah, keluarga. Karena kita dalam kontrol ilahi. Kan itu tujuannya, ya. Ini pegang benar itu tadi. Supaya kita tidak jadi korban penderitaan. Manfaatkan hidup duniawi ini. Ya, untuk apa? Tadi untuk berbuat segala sesuatu yang perbuatan itu mudah-mudahan masuk sebagai pengabdian kepada ilahi. Karena kita sudah berikrar dengan ilahi itu. Baca Pak Tri. Ikrarnya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 162. Artinya, katakan itu untuk siapa? Ya untuk Anda semua. Gitu loh maksudnya. Katakanlah Trimur Joko, katakanlah Maksum, katakanlah Pak Jenderal, ya, katakanlah Pak Gito, Bu Gito, Bu Guru, Bu Hasim, Pak Hasim, ya. Itu tadi. Pak Rizal, katakanlah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kan itu ayat itu seperti itu. Kalau Muhammad, ya Nabi Muhammad yang katakan, kan tidak kena saya. Bisa diikutin ini. Tapi kalau diunduh seperti itu, ayat ini adalah masih aplikatif, masih berguna untuk setiap insani antara aku dan Tuhanku. Ini yang disebutkan di dalam ayat lain, ini namanya menggadaikan diri kita. Aku telah gadaikan di jiwa ragaku ini kepada ilahi. Mana ayatnya ini? Aku telah gadaikan diriku, jiwaku kepada engkau, ya, penguasa alam. Nah, kalau Anda di dalam kehidupan sudah mempunyai format berpikir seperti itu, dan Anda hayati betul-betul di dalam getaran hati itu, insya Allah, aktivitas apapun, omongan apapun, pikiran apapun, itu Anda termasuk dalam koridor ibadah.
Nah, semua aktivitas kita itu menjadi ibadah. Bahkan tidur saja menjadi sungguhan. Nah itu. Nah akhirnya karena kita sudah penyerahan total itu, kita akan terkontrol oleh zat pengontrol. Bukan kita lagi. Tidur aku kontrol, bangun pun aku kontrol. Buktinya aku bangunkan kamu. Maka seluruh aktivitas kita itu tadi saya katakan akan masuk di dalam koridor sebagai ibadah. Dalam YouTube saya juga sudah saya sampaikan ada 2 klasifikasi yang dinamakan ibadah itu, tapi semuanya aktivitas. Ya, ada ibadah yang sudah dipaket oleh ilahi, di mana kita melaksanakan itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Ya, itu tadi. Dibaca Pak Tri bagi setiap umat. Ini. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 67. Ayat yang dibacakan Pak Tri ini tadi, Dr. Tri Murjoko ini, yaitu, serulah mereka ke jalan Tuhanmu. Saya menyeru enggak ini? Menyeru. Berarti saya sudah mengamalkan ayat ini. Gitu loh. Bisa diikutin itu. Tidak ada kata-kata Muhammad. Ayat itu untuk kita. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu. Saya ajak Anda untuk memposisikan Tuhannya secara benar, memposisikan diri, tahu diri kita. Bahwa kita terkontrol. Yang lebih penting di situ bahwa Allah itu telah menetapkan syariat. Syariat itu aturan. Ya. Pada setiap umat, pengertian umat itu tidak selalu manusia. Burung-burung itu juga umatnya ilahi. Coba lihat Anda tengok burung bango atau burung apa. Kalau terbang itu kok membuat segitiga itu ya. Oh, begini, terbang jauh itu. Ada kepalanya di atas kan, bosnya itu. Yang lain mengikutin. Itu ribuan kilometer itu jalan mereka itu. Siapa yang memimpin itu? Kok mengerti mereka? Kamu di belakangku, kamu sebelah kanan. Tidak, otomatis. Itu syariat Allah. Syariat dari sisi mana? Itu karena terbang itu menghadapi arus udara. Di atas itu kan, kalau burung itu begini, jatuh. Tapi dengan sudut tembaknya begitu, maka dia akan menjadi tajam. Kayak panah itu. Ya, kenapa panah dikasih tajam? Karena untuk menembus udara. Nah itu syariatnya ilahi. Itu umatnya Tuhan. Mereka mengikuti rumus syariat Allah yang sudah aku tetapkan. Telah aku tetapkan syariatnya. Manusia apalagi sebagai tadi hamba Allah yang paling dibanggakan, paling disayangi. Kita paling disayangin loh. Oleh Tuhannya itu tadi, ya ada aturan syariatnya. Diikutin. Pengertian kewajiban itu telah aku patri itu sebagai ketetapan itu. Kalau kamu mau, maka kamu dalam kontrol aku. Kalau enggak, kau yang berbuat, maka risiko kembali kepada tadi kan begitu ayatnya. Begitu caranya. Jadi pada saat kita melakukan syariat Allah itu pada kita banyak. Kenapa kita tidak boleh minum homer? Itu syariat.
Ya diikutin. Sekalipun kita hidup di negeri dingin, ya, termasuk makanan. Kenapa ada syariatnya? Untuk dirimu. Itu. Nah, apa-apa yang kita lakukan di dalam ibadah, apa sholat, apa haji, umroh, zakat, sodako, tadi waris dan sebagainya ya, itu tadi itu adalah syariat yang sudah dipatri oleh Allah. Untuk siapa? Untuk dirimu. Bisa diikutin ini tadi, ya, bukan untuk Allah. Makanya nanti kalau sudah pulang, kalau Anda bisa melakukan itu tadi, bersyukur. Bisa sholat malam, engkau bangunkan aku, bersyukur tadi malam aku tidur nyenyak. Dan sekarang kau bangunkan aku bersyukur. Diberi kesempatan untuk berdiskusi, berdua-duaan. Bukankah engkau sendiri yang berfirman bahwa aku amat dekat dengan engkau, ya? Karena engkau dekat, maka perkenankan detak jantungku ini didengar. Ini namanya diskusi kan ya? Apa bukan firman yang saya sampaikan ini? Saya uraikan. Dan ini agak sulit untuk diuraikan oleh mereka yang belajar tentang ilmu fikih. Ini haram, ini. Tadi kan wajib. Masuk kotak wajib. Pengertian wajibnya itu tadi, kalau kamu tidak lakukan, peluang itu akan hilang. Ngerti nggak itu? Jangan dimasukkan kotak. Itu namanya syariat. Jadi sekarang kalau Anda melakukan syariat-syariat yang sudah diatur oleh ilahi itu tadi melalui firman, ya, bukan melalui hadis. Karena syariat ini melalui firman, bahwa kemudian Rasulullah itu berbuat sesuai dengan firman, itu pengetahuannya satu, pengetahuan wahyu. Yang kedua, pengetahuan ilham. Jadi orang Islam itu hanya fokus ke situ. Tapi harus lupa, ada syariat-syariat yang tidak ditulis dan tidak diwajibkan. Itu kan diwajibkan ya. Syariat yang tidak ada rujukannya dari Allah. Apa ada Pak Ika? Ada. Supaya apa? Supaya berkembang pengetahuan. Kalau semua seperti itu, kita jadi robot. Apa buktinya Pak Ika? Ada syariat yang tidak ada rujukannya dari Allah. Makanan. Kita kan makan nasi. Betul? Karena ada beras. Orang Arab kan masak roti kan? Dari apa? Dari gandum. Makanya mereka mengatakan orang Indonesia kecil-kecil makan nasi gitu. Orang Arab roti yang besar itu. Halo, bisa diikutin. Itu kan tidak mengatur Allah. Mau makan gandum, mau makan beras, makan jagung, silakan. Ngapain aku ngatur? Allah itu zat yang maha sibuk ngatur ngonoan panganmu. Sudah aku berikan syariatnya, aturan supaya kamu bisa makan beras, makan nasi, maka tanam padi. Betul ya? Untuk tanam padi ada syariatnya. Gimana? Padi itu ada dua jenisnya. Padi namanya padi sawah dan padi gogol. Lain itu. Kalau padi di sawah itu harus berlumpur. Tapi padi gogok mati padinya. Halo, itu hanya disebar di situ atau ditugal. Halo kan lain. Syariatnya berbeda. Dari mana syariatnya? Kamu sendiri kembangkan. Yang ini yang tidak dipelajarin pada saat Anda belajar Islam itu. Benar, datang ke masjid.
Itu mubalik siapapun yang ya, bolak-balik hanya ceritanya tentang itu. Karena mereka tidak punya pengetahuan yang begitu luas. Tidak mungkin. Nah, kalau seperti itu tadi, kalau hanya yang dari Allah tadi seperti itu kan sederhana. Sholat sudah dilakukan. Haji umroh sudah dilakukan. Yang belum, nggak usah niatlah sekarang. Tadi Islam itu bukan untuk mempersulit Anda, tapi untuk memudahkan justru. Paham ya? Tadi. Sholat sudah dilakukan, puasa sudah dilakukan. Apalagi? Infak insya Allah sudah dilakukan. Mudah-mudahan. Yang belum segera lakukan setelah mati. Nah, yang lain banyak. Ini yang bisa kita lakukan dalam keseharian sebagai sebuah ibadah. Itu ibadah yang tidak diatur oleh Allah. Karena Allah Maha tahu manusia bisa mengatur dirinya dengan benar. Punya akal, punya hati nurani, ya, punya sistem sosial. Itu tadi. Kan Allah tidak mengatur apakah republik ini dijadikan republik atau kerajaan. Kan tidak. Apa itu aturan Allah? Enggak ada. Begitu Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad tidak memerintahkan siapa penggantinya. Enggak ada. Mau dikelola dengan sistem apa negeri itu? Tidak ada. Karena apa? Karena manusia bisa menggunakan akalnya, sistem sosialnya untuk hidup berdamaian dengan dasar kokoh, yaitu ketauhidan. Sehingga muncullah Abu Bakar. Ramai itu untuk memilih Abu Bakar. Balik mana? Wong Arab suka gelut. Kan tadi ya, syariat itu jelas. Jangan kamu berdebat, kan begitu. Abu Bakar meninggal, ganti Umar gitu, rame lagi. Karena rame dipateni Umar. Ya, sampai dibunuh. Padahal itu sahabat-sahabat yang dekat Nabi. Umar mati. Ganti Utsman. Utsman jadi pateni pisan. Halo. Ganti Ali. Ali dipateni, diperangin. Seperti itu. Karena sudah banyak karepnya. Ya sudah, itu pilihan kamu. Jadi dengan demikian tadi, bukan rusaknya Islam. Rusaknya umat Islam itu bukan orang luar. Oleh mereka sendiri. Jadi banyak Bu yang bisa dilakukan di dalam keseharian ini tadi. Tadi saya lihat Pak Budi boyong apa? Air minum ya, bawa ke sini tadi. Ya itu soal ibadah untuk Pak Budi. Bukan untuk saya tuh. Itu Pak Budi sendiri yang berbuat. Ya. Saya di dalam YouTube saya juga, Bu Ika masak sendiri, membagi noto sendiri, membagi sendiri, saya nyupirin ke orang-orang itu setiap Jumat itu Bu Ika itu lakukan itu tadi, ya itu tadi, ya dikasihkan ke orang-orang itu tadi, ya itu bukan Bu Ika meminta ridhonya mereka, ya yang dikasih itu dapat makanannya, paham ya? Bu Ika dapat amalnya, hanya itu kesempatan, mumpung masih bisa. Katanya bisa tiap Jumat itu. Lah apa dikumpul di masjid? Ya, Ibu pernah datang sendiri gitu, bawa mobil, Masya Allah. Saya bilang, Ma, kasihkan tukang becak. Bukan pengemis. Tukang becak itu ada karya. Dan tukang beca itu pasti orang tua.
Ya, pasti. Kenapa? Anak muda tidak mau baca. Jadi setelah ditunjukkan, benar mas katanya, rambutnya sudah putih semua, mau kemana lagi? Sejak muda sudah baca, tidak ada profesi lain. Begitu dapat itu, alhamdulillah bu, coba sampai kayak begitu. Bahwa apa yang saya sampaikan, yang disampaikan itu adalah untuk saya, bukan untuk yang diberi, untuk yang memberi. Gitu loh, tadi kan begitu ayatnya. Coba ini dipahami antara aku dan Tuhan. Lalu kapan waktunya Pak Ika? Di mana? Di mana-mana selama 24 jam. Itu, ya. Ya memang ada waktu yang ditentukan oleh Allah, misalnya sholat, nggak bisa. Sholat itu setiap saat. Kecuali sholat-sholat tertentu, ya. Tapi sholat yang sudah ada patennya, subuh ya subuh, maghrib ya maghrib, kan begitu ya. Tapi yang namanya perbuatan-perbuatan anytime, setiap saat bisa Anda lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini tadi, ya, yang ceramahkan saya, ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu kan hanya duduk. Bapak-bapak, ibu nanti pulang dapat dua. Yang pertama amal kedatangannya, yang kedua membawa pulang pengetahuannya. Kan hanya itu. Itu pun kalau mau merubah. Kalau enggak, kembali pada Anda semua. Karena banyak orang pun yang mendengarkan, belum tentu dia mau. Enggak cocok aku. Quran berapa ayat yang dikeluarkan? Kalau enggak cocok, berarti memang tidak cocok hatinya untuk disentuh ilahi. Bukan saya. Kau yang mengunci hatimu, bukan Tuhannya. Nah, dengan demikian sekarang Anda menjadi sebuah nuansa yang luas bahwa di dalam hidup ini adalah sebuah kurnia yang begitu besar dari ilahi difasilitasi. Ya, hidup kita ini tadi adalah untuk bersantai. Mudah-mudahan dengan sekelumit keterangan saya ini, Anda semua, bapak-bapak, ibu, sudah bisa menempatkan diri. Who am I and who are you? Siapa saya dan siapa Tuhan kita itu. Jadi kita yang membutuhkan, dan karena kita membutuhkan oleh Allah sudah dikasih sarana. Sarana fisik, Bu. Satu, kita dikasih oksigen. Nggak usah bawa botol oksigen. Kita dikasih makanan supaya punya energi. Halo, nggak usah nandur, kan gitu ya. Kita sudah dikasih tempat bernaung di atas bumi. Bahkan kita bersyukur karena di tanah Jawa. Kan saya bolak-balik ya. Tidak di Timur Tengah, tidak di Padang Pasir. Kita bersyukur berada di negeri ini. Apalagi kita dikasih penglihatan untuk melihat keindahan. Kita kasih pendengaran untuk mendengarkan nada-nada lagu-lagu yang lembut, nasihat. Kita dikasih alat pengecap lidah supaya bisa meningkatkan kan bukan kita. Kita dikasih otak tadi supaya kita tahu mana yang benar dan yang salah di dalam kehidupan ini, tidak diseradak. Hati nurani supaya kita mempunyai perasaan yang lembut. Dan ini ajaran Islam. Ajaran Quran. Jangan dibelokkan. Kita disuruh bersosialisasi, disuruh pakai cadar. Ya Allah, kan kasihan itu. Sungguhan kasihan itu saya. Itu ajaran dari mana? Qurannya enggak ada. Wajah ini cahaya ilahi. Ibu-ibu kita ini menarik, kenapa? Karena ada senyum. Betul enggak? Sekulum senyum. Dan ada gambar itu, senyum Mona Lisa. Orang ditanya itu, kenapa mahal? Hanya gambarnya katanya senyum Mona Lisa. Saya beli itu anunya, gambarnya. Senyum di mana tadi? Orang metotok kayak gini kok senyum ya?
Senyum sendiri Pak kayak dia. Nah, ya itulah orang ya. Coba, itu kan bukan kita, kan pemberian, ya. Makanya jangan metoto itu. Ibu dikasih itu, belajar senyum ya. Kalau tidak bisa belajar senyum, itu tidak bersyukur namanya. Udah dikasihkan alat untuk berkomunikasi dengan sesama. Nah, sehingga dengan demikian, apa yang harus diajari daripada Islam Al-Quran? Enak, lembut, tidak banyak larangan, tapi semua pilihan. Kau yang berbuat, kata Tuhan, maka kau yang akan mendapatkannya. Kamu berbuat baik, kebaikan untuk kamu, berbuat buruk, keburukan untuk. Kalau kamu berbuat baik, tadi itu akan aku lipat gandakan, aku sempurnakan. Loh, kan? Di situ enaknya. Barang siapa satu, maka 10 kali. Quran kan? Bukan hadis itu Quran. Sampai 700 kali kalau berbuat baik. Kalau berbuat buruk, kau yang berbuat baik, bersegeralah kamu memohon ampunan agar supaya keburukannya dihapus oleh Allah dan diganti dengan amal-amal kebaikan. Apa bukan Rahman Rahim? Yang mana lagi yang susah di dalam Islam? Kita berislam, tidak ada. Itu yang dinamakan Islam. Tunduk, taat, menyerah, damai, sejahtera. Itu Islam. Ya, ini segera intermezzo. Ada yang mau ditanyakan Pak Jenderal, Pak monggo silakan.